Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jordan dari Prodi PAI semester 5. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang multimedia interaktif untuk PAI atau Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat pelantara menyampaikan pesan dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar. Yang ketiga, itu membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih mudah. Nah, itu konsep media pembelajaran ya. Kemudian di sini juga ada pentingnya media pembelajaran. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar. Yang kedua, membantu variasi metode mengajar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan pemahaman siswa. Yang pertama tadi, meningkatkan motivasi belajar. Nah, kenapa meningkatkan motivasi? Karena di dalam media pembelajaran itu ada beberapa pembelajaran yang menarik, sehingga siswa tersebut lebih aktif dan lebih rajin gitu dalam pembelajaran. Kemudian di sini ada jenis multimedia pembelajaran. Nah, di sini ada multimedia non interaktif dan multimedia interaktif. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu multimedia non interaktif, maaf. Nah, multimedia non interaktif digunakan secara pasif. Siswa tidak mengontrol media. Seperti apa? Contohnya seperti nonton film, mendengarkan radio, ataupun melihat video ya. Nah, yang kedua itu ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif, siswa dapat memilih materi, memberikan respon, dan berinteraksi. Kemudian menggabungkan teks, audio, animasi, dan gambar. Kemudian digunakan dalam game edukasi, tutorial, dan simulasi. Nah, itu berikut multimedia interaktif ya teman-teman. Nah, kemudian bentuk multimedia interaktif nih, seperti satu tutorial, yang kedua drill and practice, yang ketiga simulasi atau games ya, permainan edukasi. Nah, di sini juga ada beberapa games yang mendidik ya, seperti ada di website permainan, tetapi di dalamnya itu ada tanya jawab dengan siswa. Kemudian hasil tertinggi itu bisa kita berikan dengan apresiasi ya guru kepada murid. Oke. Selanjutnya itu ada kelebihan multimedia interaktif. Nah, ada apa aja nih? Satu itu meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Nah, jadi anak-anak itu motivasinya itu meningkat dan semangat belajarnya itu nambah. Yang kedua itu menyajikan materi lebih menarik dan variatif. Nah, kebanyakan guru di PAI itu menggunakan metode tanya jawab, menggunakan metode ceramah, sehingga anak-anak siswa itu cenderung lebih membosankan ya. Nah, berbeda kalau kita menggunakan media ya, kita mengajar PAI ini tapi kita menggunakan media interaktif. Nah, materinya itu akan lebih menarik ya untuk disajikan kepada siswa. Nah, yang ketiga itu mempermudah penyampaian materi gitu. Nah, tadi kelebihannya, sekarang kekurangannya. Kekurangan multimedia interaktif. Yang pertama itu memerlukan sarana seperti komputer ataupun listrik, memerlukan kemampuan guru untuk mengembangkan media, dan memakan waktu dalam pembuatan media. Nah, kita jangan mikir enaknya saja kalau menggunakan media, tetapi setiap penggunaan pasti ada kekurangannya seperti di media ini. Nah, kalau kita mau menggunakan media, tentu kita harus mempunyai atau memerlukan laptop ataupun infocus ya untuk ke anak-anaknya, dan juga listrik. Kemudian
Guru juga harus bisa ataupun harus ngerti dalam pembelajaran media ya, harus ngerti cara ini dan itu sebagainya. Nah, kemudian memakan waktu dalam pembuatan media. Kenapa lama? Karena membuat media itu harus persiapan, seperti kita akan menggunakan website nih untuk ujian kepada siswa yang menggunakan games. Nah, kita harus membuat soal dulu, kemudian soalnya harus dimasukin ke website, baru dipilih gamesnya apa. Nah, itu kekurangannya. Nah, kemudian penerapan pembelajaran PAI. Nah, yang pertama itu mendukung penyampaian materi agama secara menarik. Kedua, memudahkan pemahaman konsep melalui gambar dan animasi. Contohnya, animasi kisah Nabi, simulasi haji, game edukasi tajwid gitu. Nah, sampai di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan dihubungi aja saya ataupun tinggalkan di kolom komentar ya. Kesimpulannya, multimedia interaktif berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Karakteristiknya yang memadukan teks, suara, gambar, dan animasi menjadikan pengalaman belajar lebih menarik dan menyenangkan. Selain itu, interaktifnya mendorong peserta didik terlibat aktif yang pada akhirnya meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Dengan demikian, penggunaan multimedia interaktif dalam pembelajaran PAI adalah solusi inovatif di era digital untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, relevan, dan menyentuh aspek afektif pada peserta didik. Ya, baik teman-teman, mungkin pembawaan materinya cukup sekian ya, sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun sebagainya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.